Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Di video yang sebelumnya itu adalah tentang pengolahan pangan awetan dari bahan hewani. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu pengawetan makanan, kemudian apa itu pengolahan, kemudian contoh-contoh dari makanan yang telah diawetkan. Jadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, di video ini kita akan membahas lanjutan dari video tersebut, yaitu tentang sistem pengolahan makanan awetan hewani. Yang pertama, A. Prinsip pengawetan. Jadi pengawetan itu memiliki prinsip ya. Jadi jika sebuah makanan dibiarkan dalam waktu yang lama, maka bakteri yang hidup di dalamnya akan terus berkembang. Bakteri-bakteri tersebut juga memiliki sisa metabolisme. Hal itulah yang menyebabkan makanan menjadi cepat untuk membusuk. Bau tidak enak yang dikeluarkan dari makanan busuk itu juga karena bakteri tersebut. Jadi oleh karena itu, prinsip pengawetan itu, semua teknik pengawetan makanan itu sebenarnya fungsinya itu adalah untuk menghambat bagaimana agar bakteri tersebut itu tidak berkembang dan tidak tumbuh. Jadi kalau misalnya di makanan itu tidak ada bakteri, maka otomatis makanan itu tidak cepat untuk membusuk. Selanjutnya, kita bisa analogikan seperti ini ya. Ini ada satu buah apel ya. Kemudian ini ada bakteri. Nah, bakteri ini pasti kalau misalnya apel sudah kita biarkan di udara luar ya. Nah, maka apel tersebut pasti akan dihinggapi bakteri. Makanya apel tersebut akan berubah menjadi seperti ini. Nah, tentunya apel yang seperti ini tidak layak untuk dimakan karena sudah mengandung bakteri. Jadi kalau misalnya apel-apel seperti ini atau makanan yang sudah mengandung bakteri itu kita makan, maka otomatis secara nggak langsung kita akan sakit perut ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara-cara pengawetan makanan. Yang pertama, menggunakan bahan kimia. Kemudian pengeringan, kemudian pasteurisasi, selanjutnya fermentasi, kemudian pengalengan, iradiasi, selanjutnya bisa juga dengan cara menguburnya di dalam tanah, dan yang terakhir dengan pendinginan. Ya, jadi itu adalah cara-cara pengawetan bahan makanan. Nah, di sini akan kita coba pahami ya. Yang pertama, pengawetan menggunakan bahan kimia. Jadi banyak bahan kimia yang digunakan untuk melakukan pengawetan terhadap makanan ya. Nah, fungsinya itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah agar makanan tersebut itu tidak dihinggapi oleh bakteri-bakteri yang akan membuat makanan tersebut cepat membusuk. Makanya di pengawetan menggunakan bahan kimia ini biasanya itu menggunakan bahan-bahan seperti natrium sulfat dan natrium benzoat ya. Agar apa? Agar bakteri-bakteri tersebut mati oleh bahan kimia tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu pengawetan dengan cara pasteurisasi. Nah, pengawetan dengan cara pasteurisasi ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan atau membunuh kuman dengan cara memanaskan. Jadi diberikan suhu
Contohnya susu ya. Jadi dididihkan, kemudian dipanaskan sampai suhu kurang lebih 70 derajat Celcius selama beberapa menit. Agar apa? Agar bakteri-bakterinya itu mati. Jadi ketika bakterinya mati, maka di dalam makanan tersebut atau susu tersebut jadi lebih lama daya tahannya dan tidak gampang membusuk. Jadi contoh dari pengawetan dengan cara pasteurisasi ini adalah susu UHT ya. Nah, ini susu UHT yang biasa kita beli di supermarket. Nah, kemudian yang ketiga itu pengawetan secara atau dengan cara fermentasi. Nah, jadi fermentasi ini fungsinya bukan hanya untuk sumber makanan ya, tapi juga bermanfaat juga bagi kesehatan. Nah, jadi dalam fermentasi ini makanan yang kita anggap adalah susu ya. Nah, jadi susu ini akan difermentasikan menggunakan bakteri laktat ya. Jadi bahan pangan tersebut diberikan bakteri yang baik tentunya. Agar apa? Agar nilai pH dari makanan tersebut itu turun. Nah, jadi kalau misalnya nilai pH-nya turun, maka makanan tersebut akan lebih awet. Ya, contohnya apa? Contoh dari fermentasi itu ya, keju. Jadi susu difermentasi menjadi keju. Kemudian pengawetan yang selanjutnya adalah dengan cara pengalengan. Nah, pengawetan dengan cara pengalengan ini dilakukan dengan cara bahan makanan itu dimasak hingga benar-benar matang, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng. Setelah itu, di dalam kaleng tersebut dipanaskan dalam suhu tertentu agar apa? Tujuannya itu agar mikroba dan bakteri dalamnya itu tidak dapat tumbuh kembali. Ya, contohnya adalah ikan sarden. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya pengawetan dengan cara iradiasi. Nah, iradiasi itu pengertiannya adalah cara pengawetan makanan yang tidak merusak vitamin dan karbohidrat yang ada di makanan tersebut ya, serta rasa protein. Nah, jadi teknik iradiasi itu menggunakan sinar gamma. Sinar tersebut diberikan ke makanan atau makanan tersebut disinari oleh sinar gamma ya, agar apa? Agar bakteri-bakterinya itu mati. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, pengawetan yang selanjutnya itu adalah pengawetan dengan cara menguburnya di dalam tanah. Oke, pengawetan dengan cara menguburnya di dalam tanah ini biasanya teknik yang sangat unik. Ya, jadi biasanya itu digunakan kalau kita di luar negeri itu di Korea itu ada nama makanannya adalah kimchi. Ya, kimchi itu terbuat dari sayuran yang diawetkan dengan cara menguburnya di dalam tanah. Nah, jadi seperti ini ada sayur-sayuran, kemudian dibersihkan, diberikan bumbu-bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam tanah atau ke dalam guci-guci dan disimpan agar apa? Agar tidak ada oksigen, cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam, jadi dia menjadi lebih awet ya. Nah, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah pengawetan dengan cara pendinginan. Oke, pengawetan dengan cara pendinginan ini adalah penyimpanan bahan makanan di atas suhu pembekuan, yaitu antara minus 2 derajat sampai kurang lebih 10 derajat Celcius. Jadi dengan cara suhu yang rendah ini, maka bakteri-bakteri yang ada di dalamnya itu otomatis menjadi mati dan bahan-bahan makanan itu menjadi lebih awet. Oke, itu adalah beberapa cara pengawetan bahan makanan yang bisa kita pahami dan kita pelajari. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.